Seorang remaja laki-laki ditemukan tewas setelah dililit seekor ular sanca di kawasan Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan, Selasa siang. Diduga remaja ini tewas kehabisan nafas akibat dililit ular di leher korban. Iya, biar terjadi pertanyaan. Jenazah Yusuf Maulana ditemukan di Kali Rawabuntu, Kota Tangerang Selatan. Remaja berumur 13 tahun ini tewas akibat dililit ular sanca. Korban bersama dengan dua rekannya hendak mencari biawak di sekitar aliran sungai. Saat korban hendak buang air kecil, seekor ular sanca melintas dan korban pun memutuskan untuk menangkapnya. Ula. Dia tuh apa, lagi mancing atau lagi apa gimana? Lagi kencing, nah dia ngeliat ula. Nah, dia ditarik, dibawa ke sini. Kepalanya udah kepegang. Nah, cuman buntutnya ngelilit ke leher. Cuman nggak kebadanan, dia nggak kuat narik buntutnya. Oh, nggak keburu ada orang datang bantuin gitu? Pada takut dia, orangnya juga. Oh, orang tuh ada sebenarnya? Ada, cuman pada takut katanya. Setelah dievakuasi, jenazah korban segera dibawa ke kediaman korban dan langsung dibawa ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat untuk dimakamkan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pedagang Pasar Krukut, Jakarta Barat jalani rapid test untuk mencegah penyebaran virus corona di pasar tradisional. Rapid test bagi pedagang yang berlangsung pagi tadi tidak dipungut biaya. Rapid test tahap kedua di Pasar Krukut, Jakarta Barat berlaku untuk pedagang yang sebelumnya tidak hadir. Disediakan sebanyak sekitar 100 alat rapid test pada tahap uji kedua kali ini. Sebelumnya pihak Puskesmas Taman Sari dan Kelurahan Krukut mengkonfirmasi bahwa 3 dari 70 pedagang dinyatakan reaktif COVID-19. Kini sedang menunggu hasil tes swab pertama. Selain pasar tradisional, pencegahan penyebaran virus corona juga berlaku di Panti Werda atau Panti Jompo. Salah satunya di Panti Tresna Werda Budi Mulia 3, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Para lansia antusias mengikuti sesi rapid test dan selama tes berlangsung dengan tertib dan mematuhi protokol yang berlaku. Lidahnya dikeluarin. Harga rapid test yang cukup variatif membuat sejumlah warga bingung dan mengeluh karena harganya cukup mahal. Karena itu Kementerian Kesehatan mengeluarkan batasan harga rapid test maksimal Rp150.000. Rapid test menjadi tahap awal untuk deteksi dini penyebaran COVID-19 di berbagai negara termasuk Indonesia. Selain itu, rapid test juga menjadi salah satu syarat untuk ikut dalam penerbangan. Namun harga rapid test yang dinilai tinggi dan variatif mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 dinilai memberatkan warga dan dikeluhkan. Unsurnya buat umum juga, kenapa nggak dikurangin atau gimana gitu, solusinya lah. Jadi emang kalau bisa tes semua tapi jangan segitu harganya? Ya, kalau memang harus bayar, kalau bisa ya dikurangin gitu. Ekonomi sekarang kan lagi bener-bener menurun banget ya, begitu. Ini kan mungkin baru bisa naik, mungkin awal-awal tahun lah, kurang lebih gitu. Oke, jadi nggak setuju ya? Nggak setuju, kalau saya nggak setuju. Saya sendiri sih kurang setuju ya, soalnya kan karena pas karena dampak pandemi seperti ini kan banyak karyawan yang di PHK. Terus jadinya pemasukan nggak ada, sedangkan harus rapid test itu harus bayar gitu. Jadi ya maksudnya memberatkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun mengeluarkan surat edaran mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test. Rapid test dipatok maksimal seharga Rp150.000. Kementerian Kesehatan meminta agar fasilitas pelayanan kesehatan yang mengadakan rapid test bisa mengikuti batas tarif yang telah ditetapkan. Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan seluruh lembaga kesehatan penyelenggara rapid test dan lembaga lain yang menjadikan rapid test sebagai syarat bisa mengikuti aturan pemerintah sehingga tidak membebani rakyat dalam mendeteksi penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa objek wisata di Jawa Barat sudah mulai dibuka. Untuk meningkatkan kembali minat wisata dan menghidupkan perekonomian daerah wisata, puluhan bus pariwisata konvoi ke Pantai Pangandaran, Jawa Barat.
Sekitar 40 bus pariwisata konvoi dari Bandung menuju ke objek wisata Pantai Pangandaran. Aksi ini sengaja dilakukan untuk meningkatkan minat warga untuk berwisata dengan kebiasaan baru. Pengusaha bus pariwisata yang tergabung dalam IPOBA menyatakan kini saatnya sektor pariwisata bangkit kembali. Pantai Pangandaran dipilih sebagai tujuan utama karena masih menjadi daerah wisata favorit warga. Ya, karena efek dari pandemi, lalu sekarang sudah mulai diberlakukan lagi kebiasaan baru atau new normal, dan Pantai Pangandaran juga sudah mulai dibuka meskipun harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan kapasitas juga masih 50%. Nah, aksi konvoi ini tentunya disambut positif oleh para pengelola perjalanan wisata. Iya ya, cukup bahagianya. Kenapa? Karena saat ini Pangandaran sudah bisa menerima lagi wisatawan, khususnya wisatawan rombongan ya. Karena ini salah satu motor penggerak ekonomi pariwisata di Jawa Barat. Meski wisata di Pantai Pangandaran belum bisa beroperasi secara penuh, namun dibukanya kembali objek wisata menjadi harapan baru bagi pengusaha terkait membangkitkan perekonomian. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Wabah COVID-19 menumbuhkan jiwa sosial untuk memberikan bantuan bagi orang-orang yang terdampak. Namun tidak semua mendapatkan bantuan ini, seperti ratusan warga Petak Seng yang kini tinggal dan hidup di bawah kolong jembatan Kalijodo, Jakarta Barat. Menikmati hari tua masih jauh dari harapan Nenek Inong. Di usia senjanya, warga Petak Seng, kolong jembatan Kalijodo ini masih harus mengais rezeki, mengumpulkan barang bekas untuk makan sehari-hari. Tidak banyak yang dapat dikumpulkannya setiap hari, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Kerjanya itu nyari sampah mulung aqua. Iya, tapi Tuhan baik, ya saya selalu sehat. Nenek Inong hanyalah salah seorang dari ratusan warga yang kini harus bertahan hidup dan tinggal di bawah kolong jembatan Kalijodo, Jakarta Barat. Himpitan ekonomi di tengah pandemi diperparah dengan tidak adanya bantuan dari pemerintah karena masalah data kependudukan. Kebanyakan mereka tidak tertangani oleh bantuan dari pemerintah karena kebanyakan mereka tidak ada surat-surat resmi, misalnya KTP atau kartu keluarga DKI. Jadi praktis mereka nggak termasuk menjadi kebagian dari bantuan-bantuan pemerintah. Meringankan beban warga Petak Seng, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia menyalurkan donasi masyarakat Indonesia berupa makanan siap saji dan air mineral. Makanan ini dibeli dari pelaku UMKM untuk memberdayakan usaha mereka di tengah pandemi COVID-19. Dampak COVID ini bukan hanya kepada kesehatan, tapi juga kepada day-to-day living atau ekonomi masyarakat. Dan ini paling berdampak pada masyarakat yang kurang mampu. Pada masyarakat yang terutama rely on upah hariannya, itu upah hariannya untuk mereka bisa hidup. Dan makanya untuk banyak pekerja harian yang kehilangan pekerjaan, ini akan sulit sekali gitu untuk mereka bisa tetap menghidupi keluarga. Mari kita bersama menghadapi wabah COVID-19 dengan membantu sesama melalui MNC Peduli. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah corona. Tim iNews melaporkan. Kondisi keamanan di New York, Amerika Serikat semakin mencekam. Kami kembali sesaat lagi.